Masih di Modal Dengkul Dapur Ngebul bersama tamu kita, pimpinan Biro Iklan yang sukses mengembangkan iklannya dari Modal Dengkul. Hari ini kita kehadiran tamu Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Dr. Insinyur Herman Suparno. Saya persilahkan, Pak. Bisa sih. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu ya Pak, bintang tamu kita Pak Jamaluddin ini. Aktor-aktor kita. Aktor-aktor entrepreneur Pak yang berani membakar ininya kapalnya. Bagaimana Bapak melihat mereka sebagai entrepreneur yang mulai bisnisnya dari modal dengkul gitu Pak? Iya, kalau saya melihat ya, kelihatannya para entrepreneur itu mempunyai suatu hal terkait dengan beberapa faktor ya. Pertama, faktor mental ya. Saya melihat mentalitasnya itu sungguh bukan main. Pertama adalah concern kepada kejujuran ya. Concern kepada kegigihan, ketekunan, dan yang jelas adalah berani. Tadi saya melihat bukan main, ini berani mengambil resiko. Memang entrepreneur itu harus berani mengambil resiko. Tapi bukan berani ngawur ya. Pakai perhitungan yang cermat. Tadi juga saya lihat pakai analisa dan perhitungan yang cermat. Itulah kira-kira faktor-faktor yang dimiliki oleh para entrepreneur ya. Ya, ini para entrepreneur ini Pak, kadang-kadang ada ketakutan itu Pak ya. Ini secara budaya kita punya ketakutan, apa kita ini penghasilan kita ini benar, apa kita ini dianggap tenaga kerja apa bukan seperti karyawan yang lain gitu. Adakah gini pengakuan dari pemerintah untuk entrepreneur, terutama entrepreneur pemula itu Pak? Ya, pada dasarnya begini ya. Para entrepreneur itu adalah bagian daripada tenaga kerja. Memang sifatnya adalah tenaga kerja informal. Ya. Kalau tenaga kerja formal itu adalah tenaga kerja yang mempunyai hubungan industrial. Jadi sebagai karyawan atau sebagai pekerja yang mempunyai hubungan secara legalitas itu jelas. Tapi kalau entrepreneur atau pengusaha ini dinamakan informal karena dia sebetulnya juga sebagai tenaga kerja tapi juga sebagai pelaku usaha itu. Oleh karena itu pemerintah menghargai ini. Telah saya buat suatu keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2006 bahwa kita akui bahwa mereka itu adalah tenaga kerja informal yang juga harus dilindungi. Ya, termasuk bisa dilindungi masuk pada program-program jaminan sosial tenaga kerja. Gimana ini sebagai entrepreneur ini yang mumpung ketemu dan ternyata ada fasilitas, ada yang mau disampaikan? Saya jujurnya aja selama ini saya agak gaptek ya dengan jam sostek tadi Pak. Tapi setelah Bapak ungkapin tadi, wah luar biasa sekali ya, ternyata win-win solutionnya itu banyak sekali. Saya akan coba tanya lebih detail lagi dan saya tertarik sekali dengan jam sostek. Tepuk tangan dong buat jam sostek. Luar biasa.